Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pertemuan kita di eh, praktikum penulisan ilmiah. Kali ini kita akan bahas lebih detail tentang research writing structures gitu ya. Jadi sebenarnya kita udah belajar sebelum-sebelumnya itu berdasarkan struktur-struktur dari writing proses ya, dari sebuah research gitu. Mulai dari kita udah belajar tentang literature review, kemudian kita juga belajar gimana kita create ide-ide kita atau mungkin dari problem-problem apa aja kita bisa berangkat, research kita di mana aja, itu udah kita pelajarin ya. Jadi sebenarnya secara urutan kita udah pelajarin itu sebelumnya, cuman kali ini kita akan bahas uh, writing-nya itu lebih terstruktur, artinya ini nanti yang memang akan kita tuangkan ke dalam tulisan gitu ya. Jadi tulisan itu nanti seperti apa aja, itu kita akan bahas lebih jauh di sini. Oke, sebelumnya reminder sekali lagi untuk melakukan presensi di OJW. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung melalui grup WhatsApp atau di kolom komentar juga. Dan yang terakhir adalah jangan berpuas diri ya dengan hanya mendengarkan materi dari yang saya sampaikan di YouTube ini, tapi kalian juga harus gali lebih banyak lagi di textbook terutama di dunia Saunders, kemudian juga referensi-referensi lain yang relevan ya. Jadi kalian tetap harus pelajarin dari sana juga karena apa yang kita akan pelajari di sini itu terbatas karena waktu kita memang terbatas. Oke, jadi kita sekarang ngobrol di dalam ya tentang penulisan gitu ya. Jadi penulisan itu sebenarnya bukan the end of everything ya. Jadi bukan ketika kita menulis itu kita udah menyelesaikan semua step-stepnya lalu kita langsung nulis gitu. Enggak ya. Jadi memang penulisan ini seharusnya memang itu sudah dilakukan dari awal ketika kita sudah mulai penelitian gitu ya. Kenapa sih itu penting dilakukan? Kenapa nggak nanti aja deh kalau misalnya kita udah neliti segala macam, udah selesai baru kita nulis gitu ya. Karena ada beberapa benefit sebenarnya kalau misalnya kita udah nulis dari awal gitu ya. Ketika nulis dari awal, kita udah bisa membuat strukturnya, gimana nanti penilaian kita bakal terlihat seperti apa strukturnya, jadi kita udah punya plan di depan. Kemudian juga dari menulis ini kita juga akan ada proses belajar ya, akan ada proses belajar secara terus-menerus dan dalam waktu yang sama ketika kita melakukan review literatur, kita juga belajar di situ. Makanya dengan menulis hand in hand ya, dibarengin dengan ketika kita melakukan penelitian, maka akan ada kesempatan buat kita untuk melakukan refinement ya, untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau mungkin tambahan-tambahan untuk melengkapi beberapa hal yang mungkin belum kita dapatkan sebelumnya gitu. Kemudian di lain sisi juga kita dengan menulis, kita jadi ngerti setiap kita ada apa yang harus kita tulis, itu jadi kita langsung tuliskan. Jadi nggak keburu lupa gitu ya. Kalau misalnya kita nunda-nunda, oke nanti oh kayak ini keren ya, tapi nanti kita tulisnya nanti, cuman kita ingat-ingat aja nanti bisa lupa gitu. Makanya proses penulisan ini sangat disarankan untuk dimulai di awal ketika kita melakukan penelitian gitu. Jadi sekali lagi ini juga continuous proses ya. Ini proses yang sebenarnya berulang-ulang juga, mirip dengan literature review. Jadi memang akan diperbaiki dari waktu ke waktu. Kemudian sebelum kita masuk ke struktur yang lebih dalam, kita akan membahas hints-nya ya. Jadi hints ini apa ya hints itu? Tips-tips ya, tips dan trik gimana kita untuk bisa buat writing yang bagus gitu ya. Jadi ada beberapa hints yang akan disampaikan di sini dan ini semuanya dari bukunya Saunders ya. Ini beberapa yang pertama, yaitu yang pertama adalah create time for your writing gitu ya. Jadi kita udah spare waktu nih. Jadi kita emang udah spare waktu untuk khusus untuk melakukan penulisan gitu ya. Jadi kita nggak sekedar kalau ada waktu lagi misalnya lagi nungguin bis kayak atau lagi nungguin kereta baru nulis, kemudian nanti juga kalau ada waktu lagi baru nulis lagi, jangan seperti itu gitu ya. Kenapa nggak boleh seperti itu? Karena nanti dengan waktu yang terbatas, kita juga akan apa ya
pemahaman kita juga akan terbatas juga gitu ya. Apa yang mau kita tulis juga akan skopnya akan terbatas juga karena mungkin kita nggak sempat untuk nge-review tulisan kita sebelumnya atau mungkin nge-review lagi apa yang barusan kita tulis gitu ya. Jadi makanya penting banget untuk nyediain waktu tersendiri buat melakukan tulisan ini. Kemudian yang kedua, um, ini udah umum sih ya. Jadi emang kita seharusnya nulis ketika pikiran kita lagi fresh gitu, jangan pas pikiran kita lagi sumpek, kalau lagi ada masalah dan segala macem, nanti nggak dapet, kita nggak sampai ke sana ya, maksudnya nggak sampai apa yang harus kita tulis, potensi kita jadi nggak keluar gitu. Dan yang berikutnya adalah find regular writing place. Ini mungkin sebenarnya nggak terbatas di writing ya. Kalau kalian belajar mungkin kalian emang harusnya nentuin space tertentu atau tempat tertentu, sudut ruangan tertentu yang emang pas banget buat kalian buat belajar gitu ya. Termasuk juga di dalamnya di sini adalah menulis gitu ya. Sama seperti saya ada di workdesk saya. Jadi kalau misalnya saya nggak nulis atau nggak kerja di situ, mungkin konsentrasi saya nggak bisa penuh ya. Jadi mungkin banyak distraksi-distraksi seperti sekedar nonton YouTube, melihat notifikasi di HP dan lain sebagainya, itu mudah mudah ngeganggu kita gitu ya. Dengan kita udah set space-nya di waktu juga yang udah kita set juga, kita bakal bisa mencurahkan perhatian kita lebih besar ya. Kemudian ini yang tadi sempat saya sebut adalah create a structure for your writing gitu ya. Jadi emang di awal kita sebisa mungkin udah menentukan strukturnya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya udah pernah sampai ini di beberapa pertemuan sebelumnya, jadi kalau misalnya kita mau bangun sesuatu, itu kita udah ngerti mau bangun seperti apa, strukturnya kayak gimana gitu ya. Jadi kita udah ngerti. Ya, di sini emang kita bisa create structure dulu. Bukan berarti ini nanti akan paten, kita nggak akan bisa ubah. Ini bisa saja berubah seiring dengan tadi kita refinement ya. Kalau misalnya dari review literatur, kemudian dari kita review dari tulisan kita juga, kemudian ada yang perlu di update dan segala macam, kita masih bisa lakukan itu. Kemudian juga set goals and achieve them. Ini ada hubungannya dengan yang tadi, yang sebelum-sebelumnya. Um, kita harus nentuin kapan tulisan kita ini selesai, kapan project kita ini selesai, kapan penelitian kita ini akan kita lakukan gitu ya. Jadi goalnya jelas, kapan kita harus nyelesain di bab satunya, kapan di bab duanya dan segala macam. Itu goalnya jelas dan kita emang harus berusaha banget untuk mencapai tujuan itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus juga nyelesain dari tiap-tiap bagian itu sampai rampung ya di sini maksudnya. Finish writing sessions on a high point gitu. Jadi jangan cuman baru nulis sedikit setengahnya kita udah pindah ke bagian yang lain. Dengan kita nulis sedikit udah pindah ke bagian lain. Tadi kan kita udah buat strukturnya nih, kita udah kelihatan ya strukturnya, mungkin ada babnya dan sub-subbabnya. Contohnya di subbab tertentu kita belum selesai nulis, kita udah pindah ke tempat yang lain. Jadinya nanti bisa jadi tulisan kita jadi nggak kohesif ya, jadi nggak nyambung antara bagian subbab A dengan subbab B, karena kita nggak ngerti banget dari yang subbab A ini udah bahas tentang apa aja, dan nyambunginnya ke subbab B kayak gimana gitu. Jadi benang merahnya nggak ketemu bisa jadi. Nah itu mending dihindari ya kayak gitu. Dan ini ada beberapa yang berikutnya adalah comments and new writing sessions by reviewing your previous session. Jadi ini yang tadi saya sebutin. Jadi kita dengan nulis ini kita bisa nge-review dari yang sebelum-sebelumnya udah kita tulis gitu ya. Jadi ini yang dimaksud di sini adalah ketika kita mau mulai di sesi terbaru, di sesi yang kita mau buat baru gitu ya, subbab yang baru kayak gitu, kita cek dulu di subbab yang sebelumnya gitu ya. Kita udah bahas apa aja, kira-kira nyambungnya kayak gimana gitu ya. Jadi ketemu. Kemudian ensure you keep all your version and backup copies gitu. Ini kayaknya sering jadi meme ya sebenarnya. Jadi um, apa namanya, ada file yang file skripsi final banget banget dan lain sebagainya ya. Jadi itu work sih sebenarnya, itu strategi yang masuk akal gitu ya. Dibandingkan kalau misalnya kita langsung ngupdate file tersebut dan nyimpen di file yang sama gitu ya. Jadi tetap ada satu file terus sampai nanti selesai gitu. Jadi mending memang kita tetap nge-save file-file yang lama gitu ya. Tujuannya apa? Kalau misalnya nanti pertama, kalau misalnya ada error di file yang lagi kita kerjakan, kita baliknya nggak terlalu jauh gitu ya. Baliknya ya dari file yang kemarin udah kita kerjakan gitu ya, yang versi sebelumnya gitu. Tinggal kita nambah lagi aja nanti versi-versi yang hilang tadi.
Kemudian di lain sisi kalau misalnya kita melakukan perubahan yang mungkin cukup fundamental atau perubahan yang kontennya berubah secara signifikan, maka kita bisa nge-review lagi juga perbandingannya dengan kemarin yang udah kita buat kayak gimana sih gitu. Apa emang worth it untuk ngerubah seperti itu atau emang lebih bagus yang versi sebelumnya gitu. Jadi pentingnya kayak gitu. Kemudian kalian juga tetap harus simpan backup copies. Jadi backup copies ini kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya ada error dan segala macam. Saran saya sih, kalian pasti juga udah terbiasa dengan cloud ya. Jadi gunakan baik-baik drive dari cloud di Google kalian ya dengan baik untuk nge-backup secara real time ya. Jadi kerjaan kita. Jadi setiap kali kerjaan kita ke-update nanti langsung ke backup gitu ya. Jadi pakai aja Google Drive yang udah disediakan di kampus. Kemudian yang terakhir adalah get friends atau peers sebenarnya. Siapa aja sebenarnya yang bisa ngecek kerjaan kita gitu ya. Apakah kerjaan kita udah bagus dan segala macam. Kita bisa minta bantuan dari teman kita, mungkin terutama kalau misalnya kita nggak pengen yang terlalu formal, mungkin dengan teman kita, atau mungkin kalau misalnya memang yang lebih formal, yang udah disediakan dari kampus, memang nanti dengan dosen pembimbing TA ya. Jadi kalian bisa untuk selalu minta untuk kerjaan kalian di review gitu. Jadi itu yang beberapa hal yang bisa kita ambil dari buku ya, dan emang disaranin di situ untuk ngelakuin ini semuanya. Dan ini emang saya lakukan ketika saya nulis tulisan yang pernah saya buat. Jadi it works lah ya. Jadi hampir semuanya yang saya lakukan. Mungkin yang nggak saya lakukan semuanya yang saya lakukan. Jadi ini emang works banget. Jadi kalian juga nanti harus nyobain kayak gitu juga ya. Oke, kita lanjutkan ke struktur ya sekarang ya, sesuai dengan judul pertemuannya adalah struktur penulisan. Jadi karakteristiknya kayak gimana sih? Jadi secara konvensional atau secara tradisional atau apa ya, yang udah biasa kita kenal, itu struktur penulisan itu terbagi-bagi menjadi beberapa bagian yang emang udah umum ya, emang udah umum. Itu apa aja? Jadi biasanya umumnya emang terbagi menjadi 9 bagian besar ini ya. Yang pertama adalah abstract, kemudian introduction, literature review, method, findings and results, discussion, conclusion, preferences, dan terakhir appendices. Nah, dari masing-masing bagian ini kita akan pelajari bareng ya. Nanti apa aja sih sebenarnya penjelasan dari masing-masing ini dan gimana caranya membuat di masing-masing bagian ini itu bagus dan sesuai gitu ya. Jadi kita ngerti maksudnya dari bagian ini itu kita di situ harus nulis apa gitu ya. Jadi jangan sampai kebolak-balik karena nggak jarang ya kita nulis beberapa tulisan tugas akhir saya baca itu ada beberapa poin yang justru yang harusnya penting tapi nggak disampaikan di bagian itu. Ada juga bagian-bagian yang kebolak-balik ya. Jadi misalnya di sini kalau misalnya kita ngomong tentang results and discussion itu kan ada di nomor 5 sama nomor 6 ya. Itu ditaruh di nomor berbeda karena memang dia berbeda gitu ya. Results itu sekedar hasilnya, ini loh hasilnya digamblangin gitu ya. Hasilnya itu yang udah kita dapat datanya itu kayak gini, kita analisis kayak gini, selesai gitu ya. Ini datanya gitu ya. Nah, discussion itu adalah interpretasi, kemudian kita compare tadi dengan hipotesis yang kita udah buat dan segala macam. Itu biasanya kebolak-balik di situ. Jadi kalian jangan sampai kebolak-balik juga karena kalian udah mempelajari ini saat ini. Oke ya, kita mulai dengan yang pertama, itu adalah abstrak ya. Jadi abstrak ini juga sering ditulis terlalu panjang ya. Banyak informasi nggak penting ditulis di abstrak. Padahal seharusnya di sini informasi harusnya padat gitu ya. Kalau kita baca di sini, the abstract is a short summary. Jadi short summary. Jadi diingat-ingat banget ini adalah summary pendek gitu ya. Jadi pendek-pendek aja gitu. Biasanya memang satu halaman dan itu pun nggak penuh gitu ya. Jadi summary ini memuat complete content. Jadi sebenarnya dari awal sampai akhir dari research kita, dari yang kita tulis itu kita kumpulkan semuanya di summary gitu ya. Di abstrak maksud saya. Jadi kita kumpulin semuanya di abstrak. Nah, makanya kita harus selektif banget untuk memilih informasi apa aja yang tertuang di abstrak ini gitu ya. Seringkali yang saya lihat adalah latar belakang itu terlalu banyak dimasukkan di bagian abstrak gitu ya. Sehingga kepanjangan.
latar belakang yang mungkin lebih bersifat informasi-informasi tambahan gitu ya, yang sebenarnya nggak penting-penting amat, itu dimasukkan di situ. Padahal itu nggak perlu. Jadi memang di sini harusnya abstrak ini adalah memuat informasi-informasi yang penting banget gitu ya. Contohnya informasi apa aja sih gitu ya. Jadi ini ada beberapa poin. Yang pertama itu research question ya. Research questionnya itu apa gitu. Jadi memang latar belakangnya apa, kemudian research questionnya apa, kemudian how did I go about answering the research question, berarti metodenya kayak gimana, kalian analisisnya kayak gimana, kemudian dilanjutkan what did I find out, berarti resultnya. Resultnya itu hasilnya apa sih yang kita temuin dari ngolah datanya mungkin, atau dari analisisnya, segala macam ya. Kemudian yang terakhir adalah interpretasinya. Interpretasi atau diskusinya. Jadi itu ada semuanya di abstrak gitu ya. Jadi jelas ketika orang baca abstrak itu udah punya gambaran orang yang baca itu penelitian itu tentang apa, hasilnya kayak gimana, cara ngedapatin hasilnya tadi kayak gimana juga gitu ya. Jadi itu pentingnya abstrak gitu ya. Jadi orang udah nggak perlu baca terlalu panjang, baca halaman per halaman dari penelitian kalian, kalau memang penelitian itu bukan yang mereka cari gitu ya. Jadi harapannya dari abstrak ini orang baca abstraknya, oke, penelitiannya emang yang aku cari gitu ya. Jadi emang ini nyari research question yang aku emang eh, tanyain juga gitu ya, yang aku emang nggak ngerti juga dan aku emang pengen manjarin itu. Kemudian hasilnya kayak gini dengan teknik yang kayak gini, oke, aku butuh untuk baca ini. Baru mereka baca penelitiannya secara lengkap gitu ya. Jadi diawali dulu dari abstraknya gitu. Nah kalau misalnya abstrak ini nggak jelas, memuat informasi yang nggak mencerminkan penelitiannya, maka ya bisa jadi nanti bias ya, orang baca itu ini sebenarnya penelitian tentang apa sih gitu ya. Atau mereka baca abstraknya ternyata yang ditemuin di dalam berbeda gitu ya. Jadi jangan sampai kayak gitu juga. Nah, ini di sini ada tambahan informasi bahwa untuk abstrak itu sekitar 200 sampai 300 kata aja gitu ya. Jadi sekali lagi ini adalah short summary. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua, itu adalah introduction atau bagian apa ya? Bagian pendahuluan kalau di bahasa Indonesia ya. Jadi introduction ini seenggak-enggaknya itu ngasih gambaran ke pembaca. Itu yang pertama adalah clear idea about the central issue of concern in your research gitu ya. Jadi sebenarnya masalah apa sih yang mau kita bahas itu masalah apa gitu ya. Jadi masalahnya itu ada di mana dan kenapa juga masalah ini penting buat dibahas gitu ya. Penting untuk dicari tahu gitu. Karena banyak masalah sebenarnya nggak penting gitu kan ya. Jadi kita harus bisa justify, bisa bisa meyakinkan pembaca kalau emang masalah ini penting untuk kita ketahuin gitu ya. Jadi ada masalah dan ada importance kenapa masalah itu harus kita bahas. Kemudian yang berikutnya adalah adanya full statement. Jadi ada penjelasan tentang research question ya. Research question itu tadi apa sih yang kita pengen cari tahu gitu ya. Apa yang pengen kita cari tahu, kemudian tujuan dari researchnya itu juga apa juga gitu ya. Pengen mencari tahu apanya. Kemudian berikutnya some brief details about the organization such as its history, size, product, and services. Kalau ini research-nya based in an organization ya. Jadi ini relate sama kalian nanti kalau ngerjain tugas akhir, karena tugas akhir kan itu adalah laporan dari magang kalian ya. Jadi apa aja yang ada di sana gitu. Sebenarnya ini organisasi apa? Kalau misalnya kalian ada di perusahaan X, itu perusahaan apa gitu ya. Itu dijelasin gitu ya. Cuman sekali lagi seringkali ini terlalu banyak informasi-informasi nggak penting yang nggak relevan dengan penelitian dimasukkan ke dalam penelitian gitu ya. Jadi jangan sampai informasinya eh, terlalu banyak ya, terlalu banyak sehingga mungkin kalian ngejar jumlah halaman atau jumlah kata ya. Cuman ini jadi nggak relevan gitu ya. Jadi sebenarnya kalian memang lebih baik memasukkan informasi-informasi ini, cuman secukupnya sesuai dengan konteksnya. Jadi yang relevan-relevan aja. Makanya di sini disebutnya adalah some brief details ya. Jadi brief aja. Jadi nggak usah yang terlalu luas gitu. Kadang ada beberapa orang yang ngerjain ini berhalaman-halaman banget gitu ya. Banyak banget halamannya hanya bahas tentang organization-nya. Sedangkan halaman-halaman berikutnya sedikit-sedikit gitu ya. Ini kan terindikasi banyak-banyakin halaman aja. Jadi
itu harus kita hindarin. Kemudian juga di pendahuluan ini kita juga nyampein juga tentang roadmap-nya ya. Maksudnya di sini roadmap ini kita ngasih gambaran sih sebenarnya di bagian nanti, misalnya di bagian bab ini kita akan bahas ininya, di subbab ini kita akan bahas ininya, itu boleh. Jadi disampaikan di sini biar orang udah ngerti gambarannya ketika mereka baca pendahuluan, em, mereka ngerti kenapa kita bagi-bagi babnya seperti itu, dan kira-kira mereka mendapatkan informasi tertentu yang mereka cari itu di bagian mana. Itu pentingnya roadmap. Kemudian yang ketiga adalah uh, review literatur ya. Jadi review literatur ini udah pernah kita bahas dalam pertemuan tersendiri ya. Jadi isinya apa aja sih literatur review ini? Nah, ini yang kita tuangkan ke dalam tulisan gitu ya. Jadi sebenarnya posisinya adalah nanti pembaca bisa ngerti dengan kita nuliskan literatur review kita itu kita udah nge-review literatur yang mana aja, kemudian posisi kita nanti ya, posisi research kita di antara penelitian-penelitian yang udah ada itu kayak gimana gitu ya. Dalam konteks pengetahuan yang lebih luas itu kayak gimana gitu ya. Kenapa ada penelitian kita itu dan posisinya ada di mana. Jadi pembaca juga akhirnya ngerti hubungannya penelitian kita dengan penelitian-penelitian yang lain juga gitu ya. Yang mungkin udah pernah dilakukan. Kenapa kita melakukan ini? Oh mungkin karena kelanjutan dari penelitian dari salah satu peneliti yang terdahulu gitu ya. Kita lanjutin di konteks mungkin di konteks yang di Indonesia gitu. Itu jadi orang ngerti gitu. Oh, oke, berarti nyambungnya di sana gitu ya. Kemudian literature review ini juga akan ngasih informasi ke pembaca tentang research question dan any specific hypothesis or propositions ya. Jadi ini nanti juga ditulisnya di bagian ini juga. Gitu. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang keempat, itu adalah method ya. Method ini bisa kalau nanti untuk di tulisan kalian kita akan refer ke ketentuan dari universitas. Cuman pada umumnya method ini emang dinyatakan secara tersendiri gitu ya. Kenapa ini penting untuk dinyatakan tersendiri? Karena kita kan di sini juga emang belajarnya method ya. Jadi method itu apa aja, teknik-teknik apa aja yang kita gunakan, metode-metodenya kayak gimana, itu dijelaskan di sini gitu ya. Dan kita juga justify um, meyakinkan pembaca kenapa kita menggunakan metode yang kita pilih gitu kan. Di antara metode-metode lain yang sebenarnya juga bisa kita pilih gitu ya. Kenapa justifikasi kita untuk memilih salah satu metode ini. Itu akan ada di bagian keempat ini. Dan yang bagian kelima itu adalah finding atau results ya. Jadi finding ini provide with the opportunity to report your results and is probably the most straightforward. Artinya straightforward di sini ya udah kalau hasilnya itu hasil misalnya contoh kalian dari ngolah data itu berupa A B C D E hasilnya ya udah langsung dinyatakan dengan A B C D E itu ya. Makanya straightforward banget di sini. Jadi emang bener-bener sesuai dengan hasil dari yang udah kita dapat. Jadi emang hasilnya aja yang dipampang, yang ditempelin di bagian finding ini, di bagian hasil, itu emang hasilnya aja gitu ya. Cukup hasilnya aja. Kemudian di sini ada tambahan ya, where data are analyzed qualitatively, you are likely to include illustrative quotation to convey the richness gitu ya. Jadi kita juga bisa nambahkan ini ya, illustrative quotations juga ya. Jadi tambahan-tambahan informasi. Jadi kalau misalnya dari data-data yang kita peroleh dari secara kualitatif, misalnya dari wawancara yang udah kita transcribe, kemudian kita udah dapat datanya, itu nanti bisa kita quote ya di sini ya. Itu yang dimaksud illustrative quotations ya. Jadi kita nge-quote beberapa hasil dari wawancara atau mungkin dari focus group discussions dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan itu untuk bisa memberi gambaran kepada pembaca sebenarnya data yang diperoleh itu kayak gimana gitu ya. Gitu. Kemudian berikutnya, the first is to stress that the purpose is to present the results of your data analysis gitu ya. Jadi sekali lagi adalah di sini fungsinya adalah present the results ya. Jadi sebatas present the results, udah cukup. Nggak usah
kita menginterpretasikan atau mendiskusikan hasilnya dan segala macam. Cukup sampai di situ. Yang seringkali terjadi memang itu kebolak-balik ya. Jadi di bagian ini seringkali finding kita hasilnya dapat langsung di situ langsung dikomentarin segala macam, diinterpretasikan segala macam, kita udah langsung bahas tadi hubungannya dengan hipotesis dan lain sebagainya. Itu enggak harusnya. Jadi itu di bagian yang berikutnya. Sorry. Kemudian structure your findings in a clear, logical, and easily understood manner. Saya kira ini udah clear ya. Kita ke bagian yang berikutnya, yang tadi saya sebut di sini adalah bagian discussion gitu ya. Jadi memang kita harusnya lagi bahasnya itu di sini. Jadi bahas interpretasi hasilnya tadi. Emang kalau hasilnya kayak tadi itu kenapa gitu ya. Jadi apa artinya hasil yang seperti tadi itu. Misalnya jumlahnya banyak, angkanya tinggi, atau mungkin mayoritas orang berpendapat A. So what gitu ya. Jadi discussion ini yang hubungannya dengan so what. Kemudian apalagi yang perlu kita ketahui kalau misalnya hasilnya udah kayak gitu ya. Jadi itu ada di bagian ini discussions gitu ya. Makanya di sini dijelasin ya adalah interpret the results itu adalah di bagian discussions ini. Kemudian di bagian ini juga kita tentuin atau nyatakan sebenarnya the relations of the findings to the research questions or objectives. Jadi hubungannya dengan dari temuan tadi, ya, temuan atau results-nya tadi ya yang kita dapat, mungkin angkanya atau mungkin hasilnya jumlahnya seperti apa dan lain sebagainya. Hubungannya dengan research question-nya itu kayak gimana gitu ya. Jadi kita baru bahasnya di sini, bukan di bagian result tadi. Kemudian berikutnya adalah it should discuss the implications of your research for the relevant theories gitu ya. Jadi implikasi research kita itu apa sih terhadap teori gitu ya. Kalau kita bahas dari literature review tadi kan ada banyak di situ ada banyak teori-teori, kemudian penelitian-penelitian lain, implikasinya itu apa gitu ya ke teori yang udah kita pelajari. Apakah emang ya sesuai aja sih emang udah bener berarti teorinya kayak gitu itu berlaku di skup yang lebih kecil misalnya di skup di Indonesia ataupun di skup di Jawa Tengah, Solo dan lain sebagainya itu bisa gitu ya. Jadi kita nemuin implikasinya. Kemudian it is usual to discuss the strength, weakness, and limitations of your study ya. Jadi di sini juga biasanya disebutin gitu ya. Strengths-nya, weakness-nya, dan limitation-nya ya. Jadi kelebihannya apa sih dari research kita itu dibandingkan research yang udah dilakukan yang lain misalnya. Atau mungkin justru kelemahannya kita bisa sampaikan juga gitu ya. Kemudian keterbatasannya juga gitu ya dibandingkan dengan resource yang memang kita punya gitu ya. Apakah memang ada keterbatasan secara waktu, keterbatasan secara akses, keterbatasan dana dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu bisa kita state di sini ya untuk ngasih gambaran bahwa memang jelas penelitian tuh nggak ada yang perfect ya. Jadi penelitian nggak ada yang sempurna. Cuman orang kan pengen ngerti sebenarnya kita sadar nggak sama keterbatasan yang kita punya gitu. Dan kalau misalnya itu kita nyadar itu di bagian mana sih keterbatasannya, orang lain perlu tahu dong. Kalau misalnya emang kita terbatas dalam hal dana gitu ya, karenanya kita nggak bisa melakukan penelitian dalam skup yang besar banget. Oke, berarti orang lain mungkin bisa ngelakuin itu dengan dana yang lebih besar, di skup yang lebih besar, untuk bisa melanjutin penelitian ini gitu ya. Itu juga bisa kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah the discussion is where you have the opportunity to sign. Jadi opportunity to sign itu kelihatan banget nanti di bagian discussion ini. Kenapa di bagian discussion? Itu kalian nanti akan kelihatan kalian itu argumen kalian seperti apa gitu ya. Jadi dari interpretasi, dari kalian hubungin tadi ya relation dari temuan ini itu dengan research questionnya, kemudian implikasi research kalian ke teori secara umum dan lain sebagainya, akan kelihatan kedalaman pengetahuan kalian seberapa dalam, seberapa kalian paham terhadap apa yang lagi kalian teliti juga gitu ya. Jadi di sini akan kelihatan nanti kalau discussionnya emang bagus banget, ya kalian bakal dapat nilai yang bagus ya. Emang secara konsekuensi seperti itu. Dan ini memang biasanya dimanfaatkan banget ya untuk menunjukkan bahwa seseorang itu memang memiliki kapabilitas yang cukup untuk bisa melakukan penelitian. Makanya kalau misalnya dari kalian terlalu terbatas di bagian discussion ini,
kemungkinan nilai kalian untuk di tugas akhir juga nggak akan terlalu tinggi ya. Gitu. Kemudian ini bagian berikutnya adalah conclusions. Conclusions itu kesimpulan gitu. Jadi kalau misalnya di versinya kita itu biasanya ada simpulan dan saran gitu ya. Nanti untuk konteks di universitas kita akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Tapi pada umumnya yang kita bahas adalah conclusions ini adalah di sini this chapter should not be used to present any new material. Jadi kita udah nggak boleh ngebahas something yang baru lagi di sini. Jadi kita nggak boleh bawa sesuatu yang sebelumnya nggak pernah ada, nggak pernah kita sampein di bab-bab sebelumnya. Karena ini simpulan doang gitu kan. Simpulan itu ya udah yang tadi udah data udah kita dapetin, data kita udah olah, dapat hasilnya, kita udah interpretasikan, kita udah diskusikan itu, ya udah dari situ kita tarik kesimpulannya gitu ya. Ini real banget. Saya pernah menguji salah satu TA yang di conclusion ini ada simpulan, lebih tepatnya saran. Ada saran yang melenceng banget dari bahasan-bahasan sebelumnya gitu ya. Di bahasan sebelumnya nggak pernah sama sekali disentuh tentang itu, tiba-tiba muncul saran yang nggak relevan gitu ya. Bukan nggak relevan sih, sebenarnya lebih tepatnya relevan sebenarnya, cuman itu nggak dibahas di sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadinya ini saran dari mana, dapatnya dari mana gitu kan. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Jadi memang harusnya di sini kita nggak mbak sesuatu yang baru. Kalau memang tadi saran itu emang penting dan emang relevan, kita nganggap oh ya penting banget, ya maka harusnya itu udah include tadi di discussion atau mungkin di sebelumnya gitu ya. Jadi kita udah include itu di sebelumnya atau mungkin jauh sebelumnya di literature review ya. Kita udah nge-review tentang teori-teori yang kita saranin tadi itu jauh-jauh sebelumnya gitu. Jadi jangan sampai di sini kita bawa sesuatu yang baru ya, baik simpulan ataupun sarannya. Jadi di sini ada di highlight lagi ya, di conclusion to the whole project gitu ya. Jadi ini cuma sekedar kesimpulan aja. Kesimpulan itu ya apa sih kita tadi itu dari tadi itu ngomongin apa sih gitu. Itu namanya kesimpulan. Kemudian di sini juga kita bisa nambahin kalau misalnya untuk memperjelas kesimpulan kita, untuk mensimplifikasi apa yang kita simpulkan itu kita bisa menggambarkan sebuah matriks atau mind map gitu ya. Mind map ini cuman sekedar untuk mendukung aja gitu ya. Ini apalagi kalau misalnya di bagian awal tadi, di bagian literature review mungkin itu ada conceptual framework juga yang mapnya kita gambarin juga ya. Nah, ini juga bisa kita ulang lagi gambarin di sini dengan memasukkan dari hasil result dan discussion yang kita udah dapat gitu ya. Jadi mind mapnya lebih lengkap sesuai dengan penelitian yang udah kita lakukan. Kemudian ini ya, tujuan utama dari conclusion ini adalah answering the research questions, kemudian meeting the objectives and if appropriate supporting or refuting the research hypothesis or propositions. Jadi di sini sebenarnya ngejawab semuanya dari yang tadi ya, research question, kemudian objectives dan lain sebagainya. Itu kita highlight di sini ya. Jadi sebenarnya kesimpulannya apa gitu ya. Research questionnya itu kejawab nggak gitu kan. Jawabannya apa dan lain sebagainya. Kemudian di terakhir ini adalah you may comment in the conclusions on what your research implies for any future research gitu ya. Jadi ini jujur jarang ditampilkan sih sama mahasiswa-mahasiswa yang TA. Cuman kalau mereka mau benar-benar paham apa yang mereka teliti, mereka ngerti scope-nya sampai di mana dan mereka ngerasa ada bagian-bagian lain mungkin yang mereka juga concern bahwa hal itu perlu diteliti juga, maka itu bisa dituangkan di sini gitu ya. Mungkin orang lain mau neliti gitu ya. Jadi mungkin itu bisa jadi ide buat orang lain buat neliti dan penelitian kita akhirnya lebih bisa diperkuat atau mungkin justru dilemahkan dengan penelitian-penelitian yang berikutnya atau at least jadi pengetahuan secara utuh itu jadi lebih didapat gitu ya. Jadi kita udah melakukan penelitian yang dengan keterbatasan kita, ya cuman segitu aja, orang lain nanti yang melengkapi. Itu fungsinya yang di sini. Kemudian yang nomor 8 itu adalah references ya. References ini bibliografi atau daftar pustaka ya. Jadi daftar pustaka kalau kita ngomong tentang daftar pustaka sebenarnya itu ada di bagian belakang kan, ada di bagian yang paling belakang sendiri. Seringkali kita melakukan referencing ini
Itu sama ketika kita membuat daftar pustaka terakhir-terakhir gitu ya. Ini yang jangan sampai dilakukan terakhir-terakhir. Kenapa nggak boleh dilakukan? Kalian bakal banyak miss-nya kalau itu dilakukan di terakhir gitu ya. Padahal kalau kalian miss untuk melakukan referencing yang baik, kalian bakal bisa terindikasi untuk plagiarism ya. Kalau kalian udah ngutip dari orang mungkin ya, ngutip dari buku misalnya. Contoh di sini dari bukunya Saunders gitu ya. Kalian udah ngutip, tapi kalian nggak cantumin Saunders-nya gitu ya. Kalian ngutip aja misalnya persis seperti ini, kayak saya ngutip itu sebut idea dan bla 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 dan titik, dan udah kalian lanjutkan dengan kalimat kalian sendiri dan lain sebagainya. Kalian lupa karena ke skip ya, karena kalian mungkin nggak akan bisa nge-scan satu-satu per satu-satu kalimat lagi karena mungkin waktu terbatas dan segala macam. Kalau itu kelewat, maka kalian akan bisa terindikasi sebagai plagiarism. That's why kalian nggak boleh melakukan itu ketika di akhir gitu ya. Referencing ini harusnya dilakukan di tengah jalan ya. Jadi kalau di sini dijelasin, it is a good idea to start your references sections at the beginning of the writing process. Jadi udah dari awal kita tuh udah melakukan penulisan, itu langsung kita nge-reference di situ. Jadi kalau misalnya kita dapat dari website, data dari website, ya udah langsung kita tulis dari website yang mana, tahun berapa dan segala macam, udah kita langsung tuangkan di daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini udah ada sejak kita nulis pertama kali. Susah nggak sih kalau misalnya kita buat daftar pustaka dari kita nulis pertama kali saat awal udah buat daftar pustakanya? Jawabannya gampang banget, nggak susah. Kalau kita dibantu sama aplikasi ya. Ini kayak jualan aplikasi malahan. Enggak, karena di sini emang ada salah satu aplikasi yang freeware ya, ya. Jadi yang kalian bisa pakai gratis, yang itu nyaman banget digunakan dan banyak peneliti juga memakai itu, banyak mahasiswa juga gitu ya, yang pakai itu karena memang gratis ya. Kalian bisa pakai Mendeley ya. Jadi Mendeley itu salah satu yang gratis. Di sana masih banyak banget terdapat pilihan yang lain. Bisa jadi mereka juga gratis juga, bisa jadi ada yang nggak gratis gitu ya, kayak EndNote itu kalau nggak salah nggak gratis gitu. Jadi karena di universitas kita juga nggak disediain, makanya saya di sini lebih um, rekomen untuk kita pakai adalah Mendeley. Karena saya juga pakai Mendeley gitu ya. Mendeley ini nyaman banget. Jadi dari awal kita udah masukkan source-nya itu ke aplikasinya, kemudian nanti kita di Word-nya itu kita tinggal ngutip aja gitu ya. Ngutipnya sudah hampir otomatis gitu ya. Jadi kita bisa ngetikin Saunders tahun kayak misalnya di sini ya, ini kan tahun 2019, Saunders 2019, udah nanti muncul pilihan Saunders 2019, kita tinggal enter aja, nanti daftar pustakanya pun akan di-generate secara otomatis oleh Mendeley ya, menggunakan style yang kita bisa pilih juga atau kita bisa adjust gitu ya, kalau memang belum sesuai amat sama yang kita pengen, sama yang disyaratkan di universitas kita gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang referencing styles, itu ada banyak banget ya. Referencing style itu nanti di aplikasi Mendeley kalian bakal tahu, atau mungkin kalian silakan Google. Referencing styles itu banyak banget. Jadi macamnya banyak banget. Dan biasanya di disiplin ilmu tertentu itu memakai referencing style yang sama gitu ya. Jadi misalnya di orang-orang ekonomi itu pada umumnya cenderung pakai yang Harvard ya. Jadi kayak kita di orang-orang ekonomi, termasuk di dalamnya pemasaran, itu kita biasanya pakai yang Harvard. Dan kita nanti bakal cek di aturan untuk penulisan karya tulis di UNS untuk di Liga Pemasaran, apakah juga pakai Harvard? Kemungkinan iya gitu ya, mungkin ada sedikit modifikasi di sana. Jadi Harvard ini yang udah paling umum dipakai, salah satu yang paling umum. Kemudian nanti itu juga bisa dipilih dari aplikasi Mendeley tadi ya, tinggal milih yang referencing style-nya Harvard gitu ya, atau mungkin kita juga bisa pilih yang lain juga. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai salah memakai referencing style-nya gitu ya. Kalau kita udah apalagi udah pakai aplikasi Mendeley, ternyata kita salah pakai jenis referencing style yang lain gitu ya. Jadinya nanti nggak sesuai sama aturan yang udah dibuat di UNS gitu. Dan yang terakhir adalah you should ensure that you have cited in your reference sections all the sources to which you have referred in text. Gitu ya. Ini yang tadi saya sebutin gitu. Jangan sampai kita ke skip ya. Jangan sampai ada satu aja atau mungkin beberapa justru malah
itu kita ke skip gitu ya. Kalau misalnya kita ngerjain referencing ini di akhir-akhir, kemungkinan ke skip ini bakal tinggi banget gitu ya. Jadi karena kita nggak akan bisa ngebaca dari awal lagi mana kira-kira yang kemarin itu kita ngambil mentah-mentah dari sources tertentu, mana yang kita ngambil tapi kita paraphrase ya, kita ubah dengan kalimat kita sendiri, kita bahasakan dengan bahasa kita, tapi sebenarnya itu literally dari sumber lain, atau mana yang memang kita dari argumen kita sendiri. Jadi untuk membedakan itu akan sangat susah kalau kita melakukan itu di akhir ya. Tapi kalau misalnya kita melakukan itu di awal, ketika kita misalnya langsung tadi ya, kita ngambil teks dari source tertentu, langsung di situ kita kan pastilah masih nyadar ya kalau misalnya kita ngambilnya dari buku ini. Karena masih jelas kalau lagi buka buku itu, ya udah langsung kita masukkan ke Mendeley, langsung kita cite di situ. Jadi nggak terlalu susah ya. Jadi jauh lebih gampang prosesnya dan di belakang nanti nggak akan ribet kita dengan referencing lagi gitu. Kemungkinan kita untuk kena plagiarism cek untuk yang positif tadi juga lebih kecil ya. Jadi itu, kemudian yang terakhir adalah appendices ya. Appendices itu mungkin kalau yang belum tahu appendices itu adalah jamak dari appendix ya. Appendix ini lampiran. Jadi lampiran-lampiran. Lampiran itu saya sih pernah menjumpai ya beberapa penelitian yang lampirannya itu berkali-kali lipat jumlahnya, tabelnya daripada penelitian itu sendiri gitu ya. Penelitiannya mungkin cuma 100 halaman total gitu. Dari awal dari halaman judul sampai selesai gitu ya, sampai dengan referencing tadi, sampai dengan daftar pustaka. Tapi lampirannya, wow, banyak banget. Ada mungkin ratusan halaman, jauh lebih banyak daripada isinya. Nah, apakah ini kayak gini ini boleh atau enggak? Kalau jawabannya boleh atau enggak, boleh gitu ya. Cuman yang jadi pertanyaan adalah bakal dibaca enggak sama orang yang ngebaca gitu ya, baik itu yang nguji, baik itu yang orang lain yang pengen baca penelitian dengan topik tersebut dan segala macam. Nah, itu jadi pertanyaan ya. Jadi memang untuk appendices, untuk appendix lampiran di sini emang ada beberapa rule-nya ya yang emang ini sebenarnya disarankan ya, nggak wajib, cuman ketika ini diikutin akan jauh lebih baik, akan jauh lebih bagus buat tulisan kita. Yang pertama adalah appendices should be kept to the minimum. Nah ini ya, kita harus bear in our mind banget, ingat-ingat banget, dicamkan bahwa sebisa mungkin kita pakai sesedikit mungkin gitu ya appendices ini. Kalau nggak perlu, kita nggak usah nambah-nambahin halaman kita dengan hal-hal yang nggak penting, apalagi nggak relevan gitu ya. Cuman sekedar for the sake of the length of the writing gitu ya. Jadi kita cuma pengen tulisan kita panjang, kelihatan keren gitu, wah tebel banget ini TA kamu gitu, itu nggak penting. Jadi apalagi kalau nggak dibaca sama orang yang uji, sama orang yang pengen baca ya percuma ya, itu hal yang percuma banget dan nggak perlu juga kalian lakuin itu. Kemudian yang berikutnya adalah if the material is in an appendix is crucial to your reader's understanding, then it should be included in the main body of your report. Jadi kalau misalnya itu penting banget, banget pentingnya, ya jangan ditaruh juga di appendix ya, jangan taruh di lampiran kalau misalnya itu penting banget. Misalnya ada tabel, mungkin agak panjang tabelnya, tapi itu penting banget, crucial banget, jangan ditaruh di appendix gitu. Jadi orang nanti bakal ngelihat bolak-balik dong gitu. Kalau misalnya ada result ya atau mungkin data yang kita dapetin itu mungkin berupa tabel, kalau tabelnya agak panjang, kita taruh di halaman appendix gitu ya, biar yang halaman inti tadi di bodinya writing tadi, bodinya tulisan kita tadi itu biar kelihatan lebih rapi aja, nggak ada tabel yang berantakan, yang terlalu panjang dan segala macam gitu ya. Cuman efeknya adalah kalau seperti itu nanti ketika orang itu baca di bagian yang tadi ya, di bagian yang harusnya ada tabelnya tadi, dia tuh bakal bolak-balik ya, bolak-balik balik appendix-nya, oke, kembali lagi ke result-nya, balik appendix lagi ke discussion dan gitu seterusnya gitu ya. Jadi kalau emang ini penting banget, maka taruh ini di bodinya tadi ya. Pas kita lagi bahas itu, langsung nempelin di situ gitu ya. Entah itu gambar, entah itu tabel dan lain sebagainya. Jadi jangan taruh itu di lampiran. Kemudian
ini yang jadi catatan gitu ya. Tadi saya ngomong kalau skripsinya tebal atau TA-nya tebal, itu berarti keren dong, wah nilainya bisa bagus gitu ya. Enggak ya, enggak ada poin dari em, penilai penguji itu yang di situ adalah menyatakan jumlah halaman atau jumlah kata gitu ya. Jadi nggak ada di situ kalau misalnya nih, semakin tebal itu nilai kalian semakin bagus, enggak gitu ya. Semakin banyak katanya, semakin banyak kalimat yang ada yang kalian tulis, itu maka semakin bagus, enggak gitu ya. Apalagi kalau misalnya justru semakin panjangnya itu semakin nggak jelas gitu ya, semakin apa aja dituangkan di situ gitu ya, biar tambah panjang aja, biar tambah keren. Enggak keren gitu ya. Sekali lagi kalian kalau ngelakuin itu nggak keren gitu ya. Bagi saya sih kalau misalnya saya baca tulisan kayak gitu, pasti saya skipnya banyak gitu ya. Tetap akan saya skip gitu. Kalau nggak penting akan saya skip. Dan saya yakin penguji yang lain pun juga akan melakukan hal yang sama gitu ya. Tulisan kalian akan dinilai dari isi dari penelitian kalian itu sendiri ya, dari tulisan-tulisan yang ada di bodinya tadi ya. Jadi di sini sebenarnya sebagai main text ya. Kalau di istilahnya di sini adalah sebagai main text. Jadi emang kayak gimana yang udah kalian bahas mulai dari bab 1 sampai uh, sampai simpulan tadi itu apa aja yang udah kalian bahas sedalam apa dan segala macam. Justru tadi kan yang disebutin bahwa kalian bakal shine, kalian bakal shining gitu ya. Kalau di bagian discussion kalian tuh justru bisa bagus di situ gitu ya. Jadi justru di bagian discussion kalian harusnya bisa tunjukkan kualitas kalian sebenarnya ya dibandingkan di appendices gitu ya. Jadi ini nggak gitu penting ya. Jadi karena nggak gitu penting itu taruhnya di belakang di akhir-akhir. Makanya jangan nggak perlu ngebanyak-banyakin appendices itu nggak perlu banget. Gitu. Kemudian your appendices should include a blank copy of your questionnaire, interview, or observation schedule. Jadi, kalau misalnya kita pakai questionnaire ya, jadi kita pakai questionnaire, kemudian kita juga pakai interview, um, itu kita bisa lampirin, emang kita harus lampirin ya, jadi kayak gimana questionnaire kita. Nah itu perlu gitu ya. Kenapa ini nggak ada di main bodinya tadi? Karena ini emang perlu tapi nggak sepenting itu gitu ya. Jadi emang perlu, cuman orang nggak akan melihat ini terlalu sering juga gitu. Orang sekali melihat aja kuesionernya modelnya kayak gimana, udah selesai nggak akan bolak-balik melihat kuesioner lagi, balik ke result lagi dan segala macam. Nah itu emang perlu kita tampilin di bagian lampiran ini biar orang ngerti sebenarnya kuesionernya modelnya kayak gimana sih, kok dapatnya datanya kayak gini gitu ya. Atau interviewnya pertanyaannya apa aja kok dapatnya kayak gini. Atau mungkin transkrip dari interview atau dari focus group discussion kita juga tampilin di appendix itu worth it ya, itu bakal jadi informasi yang penting gitu ya. Kalau misalnya selain itu mungkin nggak perlu dicantumin di sini ya. Jadi kayak saya mungkin yang pernah saya lakukan adalah questionnaire ya, jadi kuantitatif memang questionnaire emang saya tampilin di bagian bagian appendix gitu ya. Kemudian tambahan lagi juga kalau misalnya questionnaire, interview dan lain sebagainya itu um, apa ya dilakukan atau mungkin ditulis dalam bahasa yang selain bahasa yang kita ketik, bahasa yang kita tulis reportnya ini, maka ya kita harus translasi ya, harus kita terjemahkan dulu ke bahasa di mana kita nulis um, research kita ini. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia, contohnya misalnya kita ada di pedesaan banget, kita melakukan interview dengan menggunakan bahasa Jawa halus gitu ya. That's okay gitu ya. Jadi di rekamannya pun pasti nanti kita pasti dapat rekaman sesuai aslinya ya bahasa Jawa halus. Kemudian ketika transkripnya juga kita buat dengan bahasa Jawa juga. Kemudian langsung nanti dalam waktu yang sama juga kita translate. Nah, itu nanti bisa kita tempelin di bagian lampiran ini ya. Jadi memang ada dua versi bahasanya dari bahasa aslinya untuk bisa ngelihat benar-benar kayak gimana sih realnya itu emang data seperti apa yang didapat dan kemudian agar pembaca juga paham perlu juga di situ translationnya di um,
tampilin ya. Sama seperti yang tadi saya sebutin, questionnaire saya dulu dalam bahasa Indonesia, cuman karena penelitiannya dalam bahasa Inggris, questionnaire pun bentuknya saya sediakan juga dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi ada dua versi yang translated, ada yang versi originalnya juga. Itu di bagian appendices, yaitu udah bagian terakhir-terakhir ya kalau dari penulisan laporan atau research. Nah, kemudian ini di luar yang tadi sebenarnya, di luar struktur dari sebuah tulisan, cuman ini bakal biasanya jadi elemen-elemen yang akan ngebantu kita untuk memberikan penjelasan ya. Entah itu berupa tabel atau mungkin gambar, gambar foto atau mungkin grafik dan lain sebagainya. Nah, di sini yang perlu jadi catatan adalah menurut Gestel and Day ini di bukunya Saunders, itu table should not be constructed unless it is essential to show repetitive data ya. Jadi tabel itu dibuat kalau misalnya kita pengen nunjukin data yang repetitif ya, yang banyak dan repetitif ya. Jadi ya udah, mungkin kalian udah paham ya bentuknya tabel itu kayak gimana. Jadi data yang seperti apa yang harus di tabel itu yang ini ya, yang data yang repetitif aja gitu ya. Jadi jangan buat tabel-tabel yang terlalu simpel justru ya. Yang itu sebenarnya lebih clear kalau misalnya kita bisa jelasin dengan kata-kata. Jadi jangan dibuat tabelnya kalau misalnya seperti itu gitu ya. Jadi kan ada ya beberapa tabel kalau misalnya kita cuma nunjukin kata-kata doang seperti yang nomor 2 ya, avoiding to create tables that are simply list of words. Jadi kita cuma nunjukin beberapa kata aja dalam tabel yang sangat simpel. Nah, kalau misalnya itu lebih jelas dijelasin dengan kata-kata, maka jelasin aja dengan kata-kata, jangan pakai tabel. Kemudian juga yang terakhir adalah table, figures, and visual images in each chapter in a project should be numbered sequentially. Jadi artinya nomornya bersambung ya, nomornya bersambung dan tiap bab itu ada poinnya juga gitu. Jadi misalnya bab 4 ada gambar ke-11 gitu ya, berarti 4.11 gitu ya. Cuman kalau yang ini perlu ngikut dari aturan dari masing-masing universitas. Nah, nanti ini akan kita bahas lebih detailnya di pertemuan berikutnya. Oke, kira-kira itu semua ya. Cukup banyak memang informasinya yang perlu kita notes, cuman ini harus diperhatikan banget. Jadi jangan sampai kita ada bloopers, ada blunder ya, ada hal yang nggak perlu kita lakukan, kesalahan-kesalahan konyol yang kita lakukan dalam penulisannya gitu ya. Mungkin penelitian kita udah keren, penelitiannya udah bagus, research question-nya udah keren, cuman nulisnya kita jelek gitu. Jadinya orang juga membacanya mungkin nggak nangkep maksudnya atau mungkin ada bias yang nggak dijelasin di situ gitu ya. Jadi orang nangkapnya beda gitu ya. Atau mungkin sekedar orang malas baca karena saking nggak enaknya dibaca gitu ya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kita hindarin hal-hal yang seperti tadi dengan ngikutin beberapa tadi ya rekomendasi-rekomendasi yang ada di pertemuan kita kali ini. Jadi kayak gitu. Saya rasa itu udah semuanya dari yang kita perlu bahas untuk pertemuan kali ini. Kalau misalnya pertanyaan sekali lagi silakan langsung bertanya di WhatsApp group atau di kolom komentar di YouTube ini. Thank you banget semuanya atas perhatiannya. Ya, oke. Jadi nggak usah sungkan-sungkan ya untuk tanya ya. Saya tunggu pertanyaannya dari kalian semuanya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.